Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, teman-teman dan kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas kelimpahan rahmat-Nya sehingga kita semuanya masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan kita juga dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, dan senantiasa nikmat-nikmat itu membuat kita senantiasa untuk lebih bersyukur. Marilah kita bersolawat atas Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dakwahnya. Di dalam surat Ali Imran ayat 32, Allah berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul ati'ullaha wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, hari ini hari Rabu ya, tanggal 17 Juni tahun 2020, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal kalau nggak salah ya, 1441 Hijriah. Yang belum puasa Syawal ini berarti nggak cukup waktunya. Saya ngobrol dengan istri saya ini. Alhamdulillah bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan, ini merupakan prestasi bagi antum. Yang belum kekurang ya segera ya. Saya sendiri masih kurang, jujur saja ini. Jadi mudah-mudahan besok dan besoknya bisa selesai. Hari ini saya sengaja tidak puasa dahulu ya, karena ada sesuatu hal yang kemudian hari ini menyebabkan saya tidak berpuasa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kali ini saya akan menyampaikan tema gitu ya, yang mungkin teman-teman semua sering mendengarnya tapi tidak pernah memperhatikan gitu ya. Apa itu? Yaitu Ghazwul Fikr, ya kan. Wah, materinya tinggi sekali ya. Ya memang ketika kita ini belajar, maka sesuatu yang pasti ya, sesuatu yang kemudian ini akan kita dapatkan gitu. Kalau sampai antum belajar kemudian tidak materi yang kemudian kita terima itu kemudian tidak berkembang, yaitu sesuatu hal yang kemudian sebenarnya gitu, itu kita rugi. Kenapa? Harusnya upgrade itu selalu senantiasa ada. Karena kalaupun kita tidak berangkat ke pengajian karena pandemi atau karena bencana alam yang kemudian menyebabkan kita ini tidak bisa pergi agak jauh dari tempat tinggal kita masih punya media-media yang lain yang kemudian itu membuat kita bisa upgrade gitu. Upgrade ilmu kita, ya kan, upgrade pengalaman orang lain yang di-share di media sosial yang kemudian kita bisa membacanya, upgrade para mu'alaf, apa yang menyebabkan mereka masuk Islam dan sebagainya begitu. Nah, kenapa saya harus membahas Ghazwul Fikr, teman-teman semuanya? Ranah saya untuk berdakwah ini sebenarnya pada kemampuan ya. Kemampuan saya itu tidak banyak, teman-teman semuanya, tidak banyak. Jadi sangat sedikit sekali. Jadi saya lebih mengedepankan, saya lebih fokus pada teman-teman remaja atau bahasanya itu milenial gitu. Walaupun saya sendiri bukan orang yang milenial, orang jadul gitu loh.
Kenapa ghazwul fikr? Ghazwul fikr ini kan artinya perang pemikiran, bukan perang gajul-gajulan atau jotos-jotosan, enggak. Jadi ide gitu loh. Nah, remaja yang notabene tangannya ini masih kuat, ya kan? Kakinya masih kuat, matanya masih tajam memandang, telinganya itu masih uh, tajam untuk mendengarkan, penciuman juga masih kuat. Ini sangat rentan dengan sesuatu hal yang kemudian dia dapatkan informasi pertama. Ini menyebabkan dia ini terbentuklah pemikiran yang kemudian menjadi keyakinan dia. Maka sesuatu yang salah ini akan menjadi bahaya kalau teman-teman semua ini tidak segera melakukan hal-hal yang harus kalian lakukan. Apa itu? Belajar Islam itu sendiri gitu loh. Jangan-jangan antum semuanya sudah menganut agama Islam tapi pemikirannya lain gitu. Nah, saya dan teman-teman semuanya ini beragama Islam dan bukan sesuatu yang salah kalau kita ini meyakini bahwa Islam ini benar, bukan menghina agama lain atau keyakinan lain, tapi meyakini agama sendiri ini benar. Ini merupakan sesuatu hal yang wajar begitu. Agama lain mengakui agama dia benar, itu sesuatu yang wajar juga gitu loh. Nah, kita yang mengaku muslim ini selayaknya ini meyakini kebenarannya gitu. Nah, teman-teman semuanya, sering nggak antum semuanya ini melihat TikTok, ya kan? Cobalah antum lawan TikTok itu gitu. Bukan membuli atau antum mengeluarkan kata-kata kotor, gitu kan? Tapi buat TikTok tandingan, ya kan? Kalau di sana ada TikTok joget-joget yang menyebabkan para kaum lelaki tertarik syahwatnya dengan TikTok-TikTok joget para ya orang-orang seperti itu, ya antum buat TikTok dakwah, nah gitu loh. Ini contoh film-film yang menyebabkan otak kita itu konslet gitu kan. Maka kita buat yang bagi teman-teman yang ahli dalam bidang IT, terutama di Diskomvis itu ya, itu buat film-film pendek. Contoh yang di YouTube itu 7 menit film pendek itu, yang hijab kemudian dan sebagainya itu ya. Nah, teman-teman semuanya, saya tidak mungkin menjelaskan panjang lebar, pasti antum sudah tahu sendiri bahwasanya perang ide ini menyebabkan pemuda Islam itu jauh dari Al-Quran dan Sunnah dan juga masjid. Masjid isinya orang tua loh ya. Kalau malam jadi panti jompo, kalau siang jadi apa itu namanya? TK ya kan. Bengi-bengi sini wong tua-tua kabeh, awan cuwili gitu kan. Artinya apa? Nek malam orang-orang tua pada sholat, yang siang cah TPA. Nah ini. Nah teman-teman semuanya, Ghazwul Fikr ini ada 4 kata kunci dari target yang kemudian untuk diinvasikan kepada kita para pemuda gitu ya. Saya mengaku pemuda karena belum umur 40 ya. Yang pertama apa teman-teman? Yaitu untuk merusak akhlak atau ifsadul akhlak. Kalau seandainya ya kan umat Islam terutama para remaja ini moralnya bagus, itu pasti gitu ya. Pasti Islam itu dengan sendirinya bagus gitu. Wis cah nom-nome ra tau salat, nyolongan, narkobanan, mirasan, petuk wong ra tekok, ya itu sudah eh, apa ya? Dalam tanda kutip itu mengatakan pada khalayak umum bahwa Islam itu ya seperti remaja itu gitu loh. Kalau umat Islamnya terutama pada remajanya itu akhlaknya bagus ya kan. Eh, sopan, kemudian pada bapak ibu guru sopan, menghormati orang lain, ya kan? Toleransi, tidak mengganggu umat lain. Ini sudah secara tidak langsung dia sudah berdakwah gitu loh. Tapi kalau dia ini wah koyongke ya. Ya sudah dia tuh secara tidak langsung ya inilah Islam gitu loh. Mengatakan bahwa Islam ini seperti saya gitu kan. Itu yang pertama ya. Ifsadul akhlak. Wong Islam 7 turun ramudeng. Nah, ini tak gaeroh ya. Itu. Yang kedua apa teman-teman? Menghancurkan pemikiran atau fikroh. Tatmitul fikroh ya kan. Jadi ada paham-paham tentang ateisme ya kan atau komunisme yang dilarang di Indonesia ya. Materialisme, sesuatu dihitung dari material. Kalau ora nek duwite ora jalan gitu loh ya.
Ya kita tidak memungkiri itu, tapi yo sithik edeng gitu loh. Maksudnya kita digaji, ya kita berbakti gitu loh. Kemudian liberalisme, meliberalisasi agama. Nah, ini nggak boleh teman-teman semuanya. Kita hidup di Indonesia, ini wajib kita taat pada pemerintah, tapi kita juga tidak boleh kemudian agama ini seenaknya kita gitu ya. Yang ketiga adalah melarutkan kepribadian atau idzabatus saksyah, yaitu menggoyahkan hidup kaum muslimin sehingga enggan beramar ma'ruf nahi munkar. Teman-teman semuanya, mungkin kita lebih enak kalau mengajak pada kebaikan. Ayo sholat, enak ya. Tapi coba antum coba, kowe ojo mendem, kowe ojo bermaksiat, berani nggak? Nggak berani. Maka ya walaupun kita tidak berani, ya kan, tapi paling tidak hati kita itu memiliki apa ya, sense atau memiliki sikap yang tegas, kita menolak hal-hal tersebut, ya kan. Maka sering dikatakan oleh para ulama, tapi ya kan, wong Islami meneng wae. Kalau Allah itu marah ya sudah semestinya gitu loh. Orang Islam tahu maksiat tapi diam saja. Ini kan ya hatinya paling tidak ya. Kalau kita mau mensweeping kan itu bukan bukan apa namanya? Bukan kewenangan kita sebagai kaum muslimin, itu kewenangan pemerintah gitu ya. Kita tidak boleh mengambil alih wewenang itu, cuma kita mengusulkan pada pemerintah, Pak ini ada begini 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 begitu ya kan. Kalau misalkan ini ditindak ya alhamdulillah, kalau tidak kita sudah tidak dosa karena kewajiban itu atau tugas kita melaporkan atau menyampaikan sudah selesai gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini termasuk dalam hal-hal yang menyimpang, lesbian, gay, transgender, ya, biseksual, LGBT ini termasuk dalam orang pemikiran itu. Ini dikatakan HAM dan lain sebagainya. HAM itu adalah sesuatu yang hakiki yang dimiliki oleh seseorang, tidak boleh diganggu. Tapi tidak boleh juga yang hak itu mengganggu orang lain. Contoh, anakmu sendiri meyakini sebagai sesuatu yang benar LGBT itu. Bagaimana kalau dia nanti uh, punya keturunan, ya kan? Berarti dia itu sudah mengorbankan orang lain. Siapa? Anaknya gitu loh. Berarti ini melanggar HAM juga gitu loh. Maka jangan kemudian kita ini serta-merta HAM dan seterusnya tanpa kemudian melihat hak orang lain juga gitu loh. Maka agama ini sebenarnya kan rem. Teman-teman semuanya, yang keempat adalah ar-riddah atau murtad, ya kan. Jadi menganggap semua agama sama gitu. Lah kalau semua agama sama ya Senin ke Islam, Selasa agama A, Rebo B, ngono wae ya toh. Kok nek mati kari milih diurus dengan agama apa kan gitu. Kita tidak menghina agama lain, tapi kita juga tidak boleh gitu loh menganggap semua agama itu benar, ya kan? Nah, gitu loh. Kita umat Islam meyakini Islam ini benar. Orang lain menganggap agama mereka benar, yaitu hak mereka, gitu loh. Maksud saya seperti itu, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, jadi kalau antum beragama Islam, ya wajib meyakini Islam itu, mempertahankannya dan bertanggung jawab untuk mendakwahkannya, gitu ya. Nah, ini sudah lama sekali ya, 13 menit. Karena pembahasan Al-Ghazul Al-Fikr ini lama gitu loh. Nah, teman-teman semuanya, selayaknya video ini saya ini dilihat gitu loh. Kemudian antum mengembangkannya sendiri dengan bertanya pada ustadz dan membaca referensi-referensi yang lainnya. Ini ada 4 ya teman-teman. Ifsadul akhlak, tahmidul fikrah, idzabatus saksyah, dan aridhoh. Ini ada 4 ini yang kemudian kemana arah Al-Ghazul Fikr ini ditujukan pada kita semuanya. Sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.